Sejarah Lasem telah dimulai dalam periode waktu yang cukup lama. Dimulai dari periode prasejarah, kita bisa melihat adanya temuan di situs Pawawangan. Di sana merupakan situs yang memiliki karakter dari periode Neolitik, di mana ditemukan situs penguburan sekunder, kemudian ada nekara, perunggu, kemudian ada temuan-temuan berupa perkakas dari gerabah, kemudian dari logam dan manik-manik. Kemudian pada periode awal Masehi, kurang lebih pada abad ketiga, di Lasem sebelumnya juga dikenal adanya keberadaan kerajaan yang disebut Pucungsulo. Tapi kerajaan itu sifatnya hanya lokal, dan kemudian seiring berjalan waktu sampai hingga kurang lebih abad ke-14, kerajaan tersebut lambat laun menurun, kemudian hanya menjadi setingkat kuwu atau mungkin desa begitu. Kemudian pada abad ke-14, ketika kerajaan Majapahit berkuasa, maka kerajaan Lasem ini kemudian menjadi kerajaan yang berada di wilayah kekuasaan atau di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Tentang sejarah Lasem sebetulnya bisa dilacak dari satu sumber, yaitu Negara Kertagama, karena di situ disebut beberapa bagian dari negara kerajaan Majapahit yang sangat terkenal karena rajanya yaitu Hayam Wuruk. Jadi Lasem itu posisinya sebetulnya sebagai kerajaan mahkota, tetapi beberapa buku menyebutnya kerajaan mahkota itu sebetulnya kalau dalam konsep barat itu disebut vasal, atau di dalam kita itu semacam kadipaten, yaitu adipati. Penguasanya bukan raja sebetulnya, tetapi di situ disebut Bre Lasem. Lasem ini diperintah oleh seorang putri yang namanya Sri Rajasa Dehudenta Dewi. Itu yang pertama. Kemudian pada yang kedua itu ada Kusumawardhani, kemudian Negara Wardhani, kemudian putra Bre Wirabumi, kemudian yang terakhir adalah putra Bre Pandansalas. Posisi Lasem sangat strategis. Kita bisa melihat pada aspek atau dari sisi letak geografisnya. Dari sisi bentuk lahan, Lasem sebetulnya memiliki setidaknya 3 bentuk lahan. Bentuk lahan pesisir, kemudian bentuk lahan vulkan atau gunung api, kemudian bentuk lahan aluvial. Nah, dari posisinya yang memiliki bentuk lahan pesisir atau dia berada pada juga wilayah kepesisiran, tentu saja posisi ini bisa kita sebut sangat strategis sekali, karena sangat memungkinkan memiliki akses atau jalur yang terbuka menuju ke arah laut. Berbicara mengenai profesi masyarakat Lasem pada masa lalu, sebenarnya kita tidak bisa begitu saja kita bicara khusus di Lasem, tapi mungkin kita bisa mengambil contoh dari data-data yang kita peroleh, misalnya dari data prasasti yang berhubungan dengan periode masa Jawa Kuna. Jadi ada prasasti yang kita sebut prasasti Sangguran yang kurang lebih berangka tahun 850 Saka. Di dalamnya memuat beberapa nama-nama profesi. Yang paling utama, yang pertama adalah dari aspek profesi di bidang pertanian, jadi sebagai petani, kemudian juga sebagai nelayan. Selain itu juga dikenal profesi-profesi lainnya, misalnya adanya profesi pedagang.
kemudian ada profesi juru tambang atau profesi yang dia adalah seorang pemilik perahu penyeberangan. Kemudian juga ada profesi perajin, baik perajin tembikar, perajin logam, kemudian pandai besi. Kemudian juga ada profesi seperti keterampilan dalam bidang pertukangan dalam hal material kayu. Kemudian ada profesi seniman, profesi penari, pemain musik, dan sebagainya. Dari profesi yang ada sejak era Jawa kuno di Lasem yang mungkin sekarang masih bisa kita saksikan, tentu saja yang paling menonjol adalah kalau di Lasem mungkin profesi nelayan dan petani. Pelabuhan yang ada di Lasem, setahu saya apa yang ada yang di dalam data-data yang pernah saya peroleh, setidaknya ada 2, yaitu Pelabuhan Regol dan Pelabuhan Kairingan. Tapi sampai saat ini mungkin yang di wilayah atau yang kita sebut sebagai Pelabuhan Regol mungkin sudah tidak terlalu nampak sisa-sisanya, kecuali mungkin beberapa struktur yang masih bisa dilihat ya, bekas dari galangan kapal. Kemudian yang lebih penting sebetulnya adalah di sini data toponimnya dari kata regol. Regol itu kan dari semacam gerbang atau pintu. Jadi ya sesuai dengan fungsinya sebagai pelabuhan adalah sebagai gerbang atau pintu masuk berbagai macam bisa kita anggap adanya komoditas, perdagangan barang, dan juga manusia. Nah, dari kedua pelabuhan ini, Pelabuhan Regol dan Kairingan ini, tercatat adanya cerita bahwa untuk Pelabuhan Regol sendiri itu sebetulnya sudah cukup ramai ketika era sebelum Kerajaan Majapahit. Jadi ketika sebelum Kerajaan Majapahit itu memberikan pengaruhnya atau menjadikan Lasem sebagai wilayah kekuasaannya, sebenarnya Pelabuhan Regol sudah merupakan pelabuhan yang diceritakan atau dikisahkan cukup ramai untuk aktivitas perdagangan. Struktur dan bentuk Pelabuhan Lasem itu kalau yang paling penting dari Dasun itu ada beberapa komponen, yaitu pabean, kemudian galangan, itu tempat untuk perbaikan atau pembuatan kapal, kemudian ada tempat penyimpanan gudang-gudang itu, dan juga saya kira tempat untuk penguasa pelabuhan yaitu hulu balang. Posisi Lasem berada di pesisir pantai. Ini menyebabkan Lasem menjadi satu wilayah atau satu tempat yang bisa disebut sebagai pelabuhan pesisir yang memungkinkan untuk menjadi pusat perdagangan. Kemudian Lasem juga kalau kita lihat dari sisi bagian dalam atau dikaitkan dengan wilayah pedalaman sebagai bagian dari support system Lasem, lokasi Lasem ini juga tidak terlalu jauh jika dikaitkan dengan salah satu jalur transportasi sungai yang cukup besar yang juga disebut dalam prasasti Canggu yang berasal dari era Majapahit, yaitu Sungai Bengawan Solo. Dari sini jelas ada satu konektivitas. Jadi pentingnya Lasem tidak bisa berdiri sendiri, tapi didukung oleh satu keberadaan sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Solo yang mengalir dari Solo sampai ke Gresik. Kemudian keberhasilan atau kebesaran Lasem sebagai pusat pelabuhan dan perdagangan yaitu
dukungan dari komoditi-komoditi yang berasal dari daerah-daerah seperti Pajang, Madiun, Bojonegoro, Cepu, Malang, Kediri, dan sebagainya. Jadi Lasem menjadi penting karena didukung oleh daerah-daerah pedalaman yang mempunyai potensi rempah-rempah yang penting, terutama juga bukan hanya rempah-rempah tapi komoditi utama yaitu tekstil. Nah, ini mungkin ada satu perlu pemahaman karena kita bicara masalah Lasem pada era Indonesia. Tapi pada waktu itu pengertiannya bukan semacam ini, tapi aktivitas yang dagang banyak sekali, yaitu terutama dari kalau kita melihat komposisi Kerajaan Majapahit yang pusat perdagangannya ada di Gresik, maka Lasem tidak berbeda dengan itu. Dengan Gresik, yaitu mempunyai hubungan dagang yang cukup banyak dengan daerah di luar Jawa, terutama dari pedagang Bugis dan Makassar. Itu satu ya. Kemudian yang lain itu ada di yang sekarang menjadi Singapura itu satu pusat yang cukup ramai untuk perdagangan. Kemudian atau saya ingat namanya Tumasik. Kemudian satu lagi yaitu dari Cina, itu sudah cukup banyak hubungan antara Cina dengan Jawa, terutama sebelum Majapahit sudah ada komunikasi perdagangan antara Cina dan Jawa. Pada era Majapahit ini dikenal adanya sebutan kelompok yang disebut sebagai warga Kilalan. Itu artinya adalah warga yang disebut-sebut sebagai orang asing yang mendapatkan suatu perlakuan yang berbeda dengan warga lokal. Nah, mengenai keberadaan warga asing ini juga kalau kita berkaca pada data yang ada di Majapahit juga kita bisa menyebutkan misalnya ada orang-orang yang berasal dari wilayah Asia Tenggara seperti adalah Vietnam, Khmer, kemudian juga ada orang-orang dari Cina, kemudian ada juga dari orang Arab. Nah, kemungkinan besar karena Lasem juga menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit, tentu saja tidak menutup kemungkinan orang-orang yang berasal dari luar wilayah Nusantara, khususnya dari luar Jawa, itu juga mereka berada di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian nanti juga dibuktikan ketika mulai muncul dan masuknya pengaruh Islam yang kemudian nanti akan berkembang pada periode yang selanjutnya setelah Kerajaan Majapahit menurun kejayaannya, itu juga membuktikan bahwa sebenarnya sudah diawali dengan kedatangan orang-orang yang membawa pengaruh tersebut di wilayah Lasem. Nah, pedagang lokal yang berasal dari wilayah Jawa sendiri secara umum mungkin bisa kami sebutkan ya berasal dari daerah Lasem sendiri, dan juga mungkin mereka yang berasal dari wilayah yang pedalaman. Wilayah pedalaman ini wilayah yang mungkin agak jauh dari pesisir, tetapi menganggap Lasem menjadi satu pusat dari sebuah kegiatan perekonomian khususnya perdagangan, sehingga mereka juga akan datang ke wilayah tersebut. Tentu saja kalau kita sebutkan dari mana asalnya secara spesifik, mungkin secara umum bisa kita sebutkan kurang lebihnya mungkin dari wilayah sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo yang mengalir dari wilayah Surakarta atau wilayah pedalaman hingga ke wilayah di pesisir. Jadi untuk melihat kota-kota atau daerah-daerah mana yang beraktivitas dagang dengan Lasem untuk daerah Jawa itu cukup banyak. Karena wilayah Lasem itu mempunyai terutama Majapahit ya, saya ambil saja Majapahit, itu mempunyai satu bentuk segi empat, yaitu Lasem, kemudian Pajang
Pajang itu yang ada di Solo sekarang ini. Kemudian Lumajang ya di Jawa Timur. Kemudian Lodoyo itu di Blitar. Nah, satunya lagi adalah pusatnya ada di Trowulan itu, jadi di ibu kota Majapahit. Itu adalah beberapa wilayah lasem atau wilayah yang penting. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan ini, maka bisa diduga kalau dari Pajang itu pasti berkaitan dengan Sungai Bengawan Solo. Nah, oleh karena itu bisa diduga kota-kota dari Bengawan Solo, misalnya Pajang itu sendiri, waktu itu Solo belum ada ya. Kemudian wilayah Madiun, kemudian wilayah yang disebut Mataun atau Bojonegoro, kemudian Cepu, itu muara Sungai Bengawan Solo semua. Nanti baru dari sungai itu nanti baru ke Lasem itu. Kemudian bisa jadi ada di daerah Kediri, kemudian daerah Malang, itu semuanya menggunakan transportasi sungai, yaitu kalau Kediri Sungai Brantas, lalu nanti menggunakan jalur darat. Nah, ini daerah-daerah itu merupakan satu daerah-daerah kuno yang berhubungan dengan Lasem, karena wilayah itu merupakan wilayah Majapahit. Mengenai komoditas perdagangan yang diperdagangkan baik secara lokal maupun interlokal, artinya dengan pedagang yang berasal dari luar Jawa ataupun luar Nusantara, mungkin kita bisa berkaca dari komoditas yang tercatat dalam data prasasti. Setidaknya ada prasasti Sangguran dan prasasti Bilulu yang kurang lebih berasal dari abad ke-9 hingga abad ke-13 Masehi. Nah, di dalam kedua prasasti itu nampak adanya komoditas yang bisa disebutkan di dalamnya, terutama adalah hasil yang berhubungan dengan hasil pertanian. Seperti di sini disebutkan adanya beras, kemudian juga ada terkait dengan sayur, kemudian ada juga yang berhubungan dengan rempah-rempah, tapi lebih dikhususkan kepada rempah yang dipakai untuk herbal yang berhubungan dengan kesehatan ataupun juga mungkin untuk perawatan kecantikan. Kemudian juga ada minyak jarak, bahkan ada pengelolaan minyak juga. Kemudian ada buah-buahan yang terkenal sebenarnya yang disebut sebagai noni fruit, atau kalau kita lihat di bahasa Indonesianya ini adalah buah mengkudu. Kemudian hasil pertanian lainnya yang masih berhubungan juga adalah hasil-hasil ternak. Jadi ada telur, ada beberapa hewan ternak seperti kerbau, kemudian ayam, kemudian komoditas hasil dari perikanan, terutama perikanan laut ya, itu juga ikan, ada udang, itu semua tercatat dalam kedua prasasti itu yang menjadi komoditas untuk diperdagangkan. Kalau tentang komoditas dari Jawa yang diperdagangkan di Lasem, itu terutama adalah beras. Nah, beras itu tentu berasal dari daerah-daerah yang subur. Nah, salah satu daerah subur yang ada di dalam kekuasaan Majapahit yaitu di daerah Pajang. Karena di situ ada Bre Pajang, berarti daerah Pajang. Nah, yang dimaksud daerah Pajang itu termasuk yaitu Solo sekarang. Itu termasuk Bre Pajang. Kemudian daerah yang lain yaitu yang ada di tepian Sungai Brantas, yaitu saya kira Kediri, Malang, kemudian Madiun, itu adalah pusat-pusat dari pertanian beras. Nah, kemudian kalau saya melihat dari data-data yang ditulis oleh Reclef itu pada tahun 1600-an, jadi terutama itu sudah ada perdagangan berkaitan dengan rempah-rempah, yaitu jahe dan merica. Itu ada di Kartosuro, itu wilayah Pajang. Jadi dengan demikian kalau itu berkaitan dengan rempah-rempah yang dari dalam pedalaman Jawa, itu wilayah Pajang.
Tetapi wilayah Pajang bukan kampung Pajang yang kecil sekarang, tapi luas sekali. Dari wilayah Pajang itu sampai perbatasan dengan Yogyakarta, itu wilayah kerajaan Pajang. Tapi bukan Pajang yang kerajaan Islam, itu masih Pajang di wilayah atau di bagian dari kerajaan Mojopahit yang dipimpin oleh pemimpinan namanya Bre Pajang. Komoditas perdagangan yang masuk di Indonesia dan juga yang keluar dari Indonesia atau keluar dari Jawa, termasuk juga komoditas yang diperdagangkan secara lokal, tentunya akan menggunakan metode dagang tertentu. Pada era sekitar masa itu, metode dagang yang dikenal setidaknya ada dua. Yang pertama, metode exchange atau pertukaran. Jadi komoditas tertentu akan dipertukarkan dengan komoditas tertentu lainnya dengan asas saling membutuhkan. Kemudian yang kedua adalah sistem dengan menggunakan alat tukar atau mata uang. Nah, pada era Jawa kuno setidaknya dikenal adanya mata uang yang bentuknya semacam seperti biji, seperti manik-manik yang terbuat dari bahan emas dan juga perak. Nah, itu disebut dengan satuan ma untuk emas dan satuan kati untuk perak. Nah, itu digunakan sebagai alat untuk jual beli atau alat tukar. Adanya jual beli ini juga dikuatkan dengan adanya istilah dalam bahasa Jawa kuno yang namanya uli, yang kemungkinan itu artinya membeli atau membayar. Nah, jadi artinya memang klop adanya data mata uang dengan kemudian adanya suatu kegiatan yang bersifat membeli. Kemudian pada era Majapahit muncul mata uang yang disebut sebagai mata uang gobok yang juga dipakai sebagai alat tukar yang resmi dipergunakan di era masa Majapahit. Bahkan ada mata uang asing disebutkan mata uang Cina yang dia juga bisa dipergunakan sebagai alat tukar pada masa tersebut. Berbicara mengenai jalur distribusi komoditas barang pada era Jawa kuno, khususnya juga pada periode Majapahit, mungkin bisa kita sebutkan data yang ada di prasasti yang menceritakan kepada aspek infrastruktur yang berhubungan dengan jalur transportasi. Pada era tersebut, jalur transportasi melalui sungai yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan pesisir adalah salah satu jalur yang dianggap paling kuat atau paling mudah untuk digunakan. Dalam prasasti Sanggu pun disebutkan adanya 77 pelabuhan sungai atau tempat berhentinya perahu ya, yang di sepanjang Sungai Bengawan Solo kurang lebih ada 79 titik, dan kemudian dalam beberapa penelitian telah ditemukan setidaknya ada 27 titik lokasi yang mungkin masih bisa dilacak pada saat ini, di mana salah satu jalur yang ada di Sungai Bengawan Solo itu memang tidak melewati Lasem, tetapi setidaknya ada satu titik yang dapat dikatakan dia merupakan titik terdekat yang bisa dihubungkan dengan wilayah Lasem. Berkaitan dengan jalur sungai ini, kita mengenal ada yang disebut sebagai river system atau reference system yang berhubungan dengan proses pertukaran atau proses distribusi komoditas yang berasal dari wilayah pedalaman hingga wilayah pesisir, di mana proses ini juga melalui beberapa tahapan atau beberapa checkpoint begitu, yang dimana checkpoint ini tentunya akan memiliki penguasa-penguasa yang berbeda-beda, sehingga penguasa inilah yang kemudian melanjutkan proses distribusi komoditas itu dari satu titik ke titik lain hingga pada akhirnya mencapai pada satu titik akhir yang berada di wilayah kepesisiran atau di pesisir. Kemudian dari situ barulah komoditas yang berasal dari wilayah pedalaman bisa dibawa dengan menggunakan perahu yang atau kapal yang lebih besar untuk dibawa keluar pulau, atau dalam konteks ini keluar dari wilayah Lasem, bahkan keluar dari wilayah Pulau Jawa. Mengenai bukti yang terkait dengan alat transportasi khususnya laut, kalau untuk di wilayah Lasem mungkin yang paling dekat kita bisa menyebut adanya situs perahu kuno di namanya Punjul Harjo,
Di situ ditemukan satu perahu yang cukup panjang yang disebut-sebut mampu untuk memuat orang dan juga memuat barang. Meskipun penelitian yang lebih lanjut pada saat ini kita belum tahu perahu itu berasal dari mana, tapi yang jelas keberadaannya memang berada di wilayah pesisir pantai yang lokasinya masih satu kawasan dengan Lasem. Nah, selain jalur laut atau jalur sungai atau menggunakan alat transportasi air, perdagangan juga bisa dilakukan dengan menggunakan jalur darat. Catatan-catatan dari periode yang hampir semasa dengan Majapahit juga menyebutkan adanya alat transportasi darat berupa pedati atau gerobak, hingga alat yang sangat sederhana yaitu pikulan atau alat pikul yang dipanggul oleh manusia. Nah, untuk alat pikul ini kemudian bahkan menjadi semacam ukuran atau dijadikan ukuran untuk satuan berat. Jadi ada beratnya berapa pikul, ukurannya berapa pikul. Itu disesuaikan dengan pikul atau kemampuan seseorang dalam memikul barang atau benda itu. Kalau kita bicara tentang bukti peninggalan yang berkaitan dengan rempah yang sekarang masih kita bisa saksikan di wilayah Lasem, memang tidak terlalu spesifik itu langsung berhubungan dengan rempah. Yang pertama khususnya yang berkaitan dengan peninggalan arsitektur. Kita bisa melihat Lasem ini ciri khas atau kekhasannya yang kuat sekali adalah peninggalan arsitektur yang bercirikan pengaruh arsitektur Cina. Nah, tentu saja kalau kita ingin menghubungkan itu dengan dalam konteks komoditas atau konteks adanya perdagangan, mungkin yang bisa kita tarik adalah bahwa perdagangan itu pasti terjadi karena adanya proses interaksi antara pedagang dengan pembeli, interaksi antara orang yang berasal dari luar suatu wilayah kemudian dengan orang lain yang berada pada wilayah tertentu, khususnya Lasem. Nah, dari interaksi ini meskipun itu lebih menekankan kepada aspek perdagangan, tetapi mau tidak mau apa yang dibawa, apa yang melekat pada mereka yang datang ke wilayah Lasem tentunya juga setidaknya akan menimbulkan suatu interaksi yang berdampak kepada aspek lainnya, terutama dalam hal seni dan budaya. Dan teori ini tentu saja sudah sangat lazim, sudah sangat biasa digunakan untuk bisa menjawab hal-hal yang berhubungan dengan masalah akulturasi, kemudian ada masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana kita menerima pengaruh yang berasal dari luar wilayah Nusantara untuk kemudian diolah, kemudian coba diterapkan di Indonesia. Untuk peninggalan kriya, terutama kriya yang berkaitan dengan kriya seni, mungkin bisa kita jumpai kalau di Lasem kembali kepada keberadaan adanya data berupa fragmen keramik asing. Karena keramik ini sampai saat ini untuk data arkeologinya bahwa keramik itu sudah bisa dibuat khususnya di wilayah Jawa itu masih sangat minim sekali, sehingga hampir sebagian besar fragmen keramik itu merupakan barang impor atau barang didatangkan dari luar wilayah Indonesia. Nah, sehingga dari sini ini masih bisa kita lihat, masih bisa kita temukan, masih bisa kita identifikasi, misalnya keberadaan fragmen keramik yang berasal dari keramik Cina, kemudian ada juga keramik Eropa yang ada di Lasem. Itu sudah bisa menunjukkan bahwa ini satu bukti bahwa ada barang yang didatangkan yang berasal dari luar wilayah Indonesia khususnya, dan juga luar dari wilayah Lasem. Kemudian mengenai kriya seni yang berkait dengan komoditas, meskipun ini juga tidak berkaitan langsung dengan perdagangan, itu ada satu data yang menyebutkan bahwa pernah ada utusan dari Majapahit yang menuju ke negeri Cina, itu membawa semacam cindramata yang berupa kain, disebutkan di situ adalah kain. Nah, ini juga sesuatu yang menarik karena pada periode itu wilayah di Jawa khususnya yang berada di wilayah Majapahit ternyata sudah bisa membuat produk yang berupa kain yang
memiliki kualitas yang cukup bagus sehingga bisa digunakan sebagai sebuah cindera mata. Rempah di masa lalu, seperti kita ketahui, rempah itu banyak macamnya. Yang kita tahu salah satunya adalah bumbu dan kebanyakan menjadi jamu. Rempah di masa lalu digunakan untuk perasa. Banyak sekali kita gunakan setiap masakan, setiap kuliner. Mau dari masakan nasi kuning, rendang apalagi, dan juga bahkan sup itu juga pakai sedikit kencur dan yang lainnya. Tentunya rempah ini menjadi salah satu khas cita rasa masakan kita. Rempah saat ini luar biasa, jauh sangat menarik dan lebih menarik dibandingkan dengan rempah masa lalu. Makanya kalau di Diwan Rempah ataupun kita kenalnya sekarang ada tagline rempah masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita bicara masa lalu, tadi pasti sudah banyak sekali yang mengulas tentang sejarahnya. Kenapa kita dijajah, kenapa kita diperebutkan, kenapa kita diduduki oleh pendudukan-pendudukan yang negara-negara lain. Saat ini kita bicaranya adalah rempah masa kini dan rempah yang akan datang. Rempah masa kini, kenapa saya bilang menarik? Ternyata permintaan akan rempah di masa sekarang luar biasa. Tentunya karena ilmu dan kebermanfaatannya sangat luar biasa. Pada dasarnya pemanfaatan rempah pada masa itu sudah sangat luas dan sangat beragam. Pada masa sekarang pemanfaatan tidak hanya di kuliner, tekstil, kriya, tapi saat ini yang paling kita kenal adalah jamu. Jamu zaman dahulu itu memang terkenal dengan warisan dari budaya-budaya di zaman Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram sejak dulu di situ sekitar abad 13 sampai 14. Sejak zaman VOC belum masuk ke Indonesia itu di situ itu rempah-rempah itu sudah ada di situ dan sudah dimanfaatkan oleh raja-raja dari Majapahit, Raja Mataram dibuat untuk pengobatan bagi yang sakit. Kemudian juga untuk menjaga stamina kesehatan. Raja-raja Mataram, kemudian raja-raja Majapahit itu mengolah istilahnya rempah atau empon-empon itu untuk pengobatan. Nah, pengobatan itu menurut raja Kerajaan Majapahit itu dibuat 8 macam obat di situ atau 8 macam ramuan, yaitu beras kencur, kunir asem, kudu laos, cabai puyang, uyup-uyup. Di situ adalah melambangkan
Surya Majapahit, 8 Surya Majapahit, dan melambangkan kehidupan manusia di situ, bahwa manusia itu hidupnya seperti Surya Majapahit ini. Ada manisnya, ada pedesnya, ada pahitnya, kemudian kembali lagi ke manis dan sebagainya di situ. Jamu itu kita lihat dari jamu gendong. Saat ini kalau kita perkembangan jamu gendong saat ini itu adalah turunan dari jamu yang sejak dulu kala. Karena ini warisan budaya, jamu gendong. Itu sekarang ada 8 yang dibawa jamu gendong, itu jamu yang dibuat oleh Raja Majapahit pada waktu itu. Kalau kita lihat jamu itu di mana perkembangannya? Sekarang perkembangannya dengan modern, tidak dengan tradisional. Dulu zaman raja-raja itu sangat tradisional sekali. Waktu itu belum ada alat-alat seperti sekarang. Dulu alat-alatnya cukup dengan pipisan, lumpang, alu dan sebagainya. Tapi sekarang sudah modern kalau kita lihat perkembangan sekarang. Dan jamu dikembangkan begitu besar oleh industri-industri jamu yang ada di Indonesia saat ini.